Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, waktu adalah hadiah pemberian Tuhan yang patut disyukuri. Tuhan telah memberikan kita waktu dalam jumlah yang sama dan sekaligus meminta kita untuk memaknai waktu itu dengan hidup dan kerja kita yang setidak-tidaknya bisa dipertanggungjawabkan kepadanya, karena Dia adalah pemilik dan pemberi waktu itu sendiri. Waktu itu akan tetap terus berjalan tanpa akan kembali dan terulang lagi, kendati pun kita sangat membutuhkannya. Tentang waktu, Yohanes dalam suratnya hari ini mengatakan, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir." Kata waktu yang terakhir sesungguhnya mau menekankan akan pentingnya waktu sekarang untuk hidup kita. Orang yang tidak memanfaatkan waktu sekarang dengan baik hanyalah orang yang suka mengeluh bahwa waktu ini terlalu singkat. Karena itu, menghamburkan waktu sama artinya menyia-nyiakan waktu pemberian Tuhan tanpa membangun suatu rencana hidup yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita renungkan perjalanan panjang hidup kita selama 1 tahun berlalu. Pasti ada suka dan duka, ada jatuh dan bangun, pasti ada kegagalan dan kesuksesan. Pasti ada beban dan persoalan hidup yang mungkin belum teratasi. Pasti ada tugas dan pekerjaan yang belum tuntas. Pasti ada sakit hati dan kecewa yang masih belum terobati. Pasti ada benci dan dendam yang masih tersimpan. Pasti ada rasa putus asa dengan hidup. Pasti ada rasa beban dengan pekerjaan. Pasti ada sakit berat yang belum tuntas terobati. Pasti ada rasa cemas dan takut dengan beban hidup, dengan sakit, dan dengan kematian. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga diajak untuk mengingat kembali kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki peran penting atas kesuksesan hidup kita, atau mereka yang selalu menemani kita dan selalu ada bersama-sama dengan kita. Satu hal yang harus tidak kita lupakan, bahwa kita tidak sendirian berjalan di dalam waktu. Tetapi firman Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia selalu pasti tinggal bersama kita dalam waktu. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Dalam diri Yesus, Sabda yang telah menjelma menjadi manusia itu, Allah memberinya cahaya dan hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita bukanlah anak-anak gelap, tetapi anak-anak terang.
Dan bagi kita yang masih tinggal di dalam kegelapan dosa, saya mengajak kita semua untuk keluar dan melepaskan kegelapan hidup kita di tahun 2024 dan mengayunkan langkah bersama dengan Yesus yang adalah sabda terang itu sendiri untuk memasuki terang tahun 2025. Mari kita mengisi waktu terakhir anugerah pemberian Tuhan ini dengan hidup lebih baik, lebih benar, dan lebih bersemangat dan bertanggung jawab. Waktu adalah hadiah pemberian Tuhan yang tidak boleh disia-siakan. Waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik, kendati pun terkadang tidak mudah untuk kita memahaminya. Akhirnya saya mengucapkan selamat tinggal tahun 2024 dan selamat datang memasuki tahun 2025 dengan harapan bahwa dengan memasuki tahun yang baru ini akan dapat muncul kehangatan yang membahagiakan dan yang mempersatukan untuk kita boleh berjalan bersama-sama. Bahwa dengan memasuki tahun yang baru ini, segala bentuk perselisihan, percecokan, dan salah paham dapat dibangun jembatan komunikasi perdamaian yang memampukan kita untuk bisa berjalan bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Bahwa dengan memasuki tahun yang baru ini, segala macam bentuk kejengkelan dan ketidakpuasan, benci, dendam, dan iri hati masih dapat muncul secerca hati yang ramah, yang siap untuk mau berdamai dan berjalan bersama-sama dan bekerja bersama-sama. Bahwa dengan memasuki tahun yang baru ini, segala macam bentuk kedosaan kita masih ada tempat untuk sesal dan tobat dan siap untuk mau berjalan bersama Tuhan dan sesama. Sebab firman yang telah menjadi manusia kini diam di antara kita, dan dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Saudara-saudari umat Tuhanku yang terkasih, mari kita tetap terus percaya bahwa setiap waktu yang diberikan Tuhan itu pasti selalu yang terbaik. Tidak ada yang buruk, sehingga kita perlu tetap bersyukur. Kendati pun ada banyak masalah yang selalu terjadi dalam hidup kita, tetapi satu hal yang tidak dapat menghapus kebaikan yang sudah Tuhan berikan, sebab kemurahannya jauh lebih besar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Kita bersyukur bukan agar kita diberkati, melainkan karena kita sudah diberkati di tahun yang lama, dan bahkan mau masuki tahun yang baru ini, berkat yang sama dari Tuhan masih tetap kita terima. Percayalah bahwa firman yang telah menjadi manusia pasti selalu tetap tinggal bersama kita. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita.